Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 3 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi persiapan STS atau PTS genap PAI yang terdiri dari 3 bab, antara lain bab 6, senangnya belajar hadis. Bab 7, ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Bab 8, aku senang berkalimah thayyibah. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak tidak tertinggal pembahasan materinya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 6, senangnya belajar hadis. Sholat berjamaah. Hadis adalah pedoman umat Islam yang kedua. Asbabul wurud artinya sebab yang melatar belakangi hadis. Hadis sholat berjamaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adra bertamu ke Rasulullah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Pesan pokok hadis sholat berjamaah. Pesan pokok hadis sholat berjamaah diantaranya: A. Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. B. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. C. Hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. D. Mempelajari tata cara sholat berjamaah. E. Membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk sholat berjamaah. Rangkuman materi bab 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu: 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, dan yang keempat, Kitab Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. 4. Kitab Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Rangkuman materi bab 8. Aku senang berkalimah thayyibah. Subhanallah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah.
Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Kalimat subhanallah diucapkan ketika 1. Seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah. 2. Ketika menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. 3. Sebagai jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Anak-anak, kalimat subhanallah ini bisa juga disebut kalimat tasbih ya. Kalimat Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika 1. Takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. 2. Saat kita takjub akan prestasi seseorang. Kalimat Insya Allah. Kata Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Kalimat Insya Allah diucapkan ketika menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar atau kalimat takbir. Ya, anak-anak, Allahu Akbar bisa juga disebut kalimat takbir. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Kalimat Allahu Akbar diucapkan ketika 1. Ketika seseorang mendapat karunia dan nikmat yang besar dari Allah. 2. Untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Anak-anak, kalimat subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar merupakan kalimat-kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Paham ya anak-anak? Semangat belajarnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.